Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, walaupun di rumah aja tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Di kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tema 1 subtema 2 mata pelajaran SBDP. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya anak-anak. Yuk simak baik-baik. Indonesia memiliki banyak bentuk keragaman. Salah satunya adalah keberagaman karya seni tari yang ada di setiap daerah. Nah, keberagaman karya seni tari yang ada di Indonesia ini terlihat dari banyak unsur, mulai dari gerakan, kostum, hingga iringannya. Unsur-unsur dalam tarian dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama unsur utama, yang kedua adalah unsur pendukung. Nah, unsur utama dalam tarian yaitu adalah gerakannya. Gerak tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari. Nah anak-anak, gerak tari ini dibuat dan diperagakan atas pertimbangan ruang, waktu, dan tenaga. Oke, nah gerakan tari juga dapat ditampilkan secara sendiri, berpasangan maupun berkelompok. Jadi ada banyak sekali gerakan tari. Bahkan ada sebuah tarian yang menampilkan ketiganya di dalam satu pertunjukan. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur pendukung dalam sebuah tarian. Yang pertama ada iringan. Iringan adalah elemen pendukung atau pelengkap dalam sebuah prosesi tari. Iringan ini biasanya bisa menggunakan alat musik, lantunan dari suara manusia, atau rekaman. Yang kedua adalah tata rias. Tata rias atau dalam bahasa Inggris biasa kita kenal dengan make up adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk aslinya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Yang ketiga adalah tata busana atau yang biasa kita sebut dengan kostum. Tata busana adalah pakaian yang digunakan oleh para penari atau yang biasanya disebut dengan kostum untuk menunjang sebuah tarian. Yang keempat adalah panggung. Panggung adalah tempat yang luas yang permukaannya dibuat lebih tinggi dari permukaan yang lain. Biasanya panggung dibuat sebagai tempat pertunjukan dalam tarian. Yang kelima adalah lampu. Tata lampu adalah segala perlengkapan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Yang keenam adalah dekorasi. Dekorasi adalah hiasan-hiasan yang digunakan untuk memperindah suatu tempat pertunjukan. Biasanya dekorasi ini disesuaikan dengan tema dari pertunjukan tersebut. Sound system. Sound system ini adalah kumpulan seperangkat untuk mengeraskan suara dari sumber suara. Properti tari. Selanjutnya, properti tari. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Misalnya, pada tari piring menggunakan properti seperti piring, atau pada tari kipas menggunakan properti kipas. Dan selanjutnya adalah kebutuhan-kebutuhan yang mendukung dalam seni tari. Berdasarkan jenis tariannya, seni tari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tari tradisional, yang kedua adalah tari kreasi baru. Jenis tari yang pertama adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah karya seni tari yang memiliki perjalanan sejarah cukup lama. Jenis tari yang kedua adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah karya seni tari yang merupakan garapan baru atau sering disebut dengan tari modern. Salah satu keragaman seni tari yang ada di Indonesia yaitu adalah tari Bungung Jumpa. Mungkin beberapa di antara kalian pernah mendengar nama tarian ini. Kita bahas lebih lanjut ya anak-anak. Tari Bungung Jumpa ini merupakan jenis tari tradisional. Nah, tari Bungung Jumpa ini berasal dari Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Tari Bungung Jumpa memiliki arti bunga cempaka yang menggambarkan semangat dan keindahan dari tanah Aceh. Nah, pada tarian Bungung Jumpa ini ditampilkan secara berkelompok. Tarian Bungung Jumpa dibagi menjadi dua gerakan.
Yang pertama gerakan berdiri, yang kedua gerakan duduk. Saat melakukan gerakan tari, para penari melalui sebuah garis imajiner yang biasa disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai ini dapat dilihat melalui formasi yang dibentuk oleh para penari. Pada tarian Buong Jeumpa, terdapat 4 formasi dalam tarian tersebut. Pada formasi gerakan A, setiap penari bergerak membentuk pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Pada formasi gerakan B, para penari membentuk huruf V dengan 2 orang berada di depan. Yang ketiga, formasi gerakan C. Para penari membentuk lingkaran secara bersama-sama. Yang terakhir adalah formasi gerakan D. Nah, pada gerakan D ini para penari membentuk zigzag atau 2 berada di depan dan 2 berada di belakang. Mudah diingat ya anak-anak, 4 formasi yang ada dalam tarian Buong Jeumpa ini. Ibu ulang ya. Yang pertama adalah formasi gerakan A, membentuk garis horizontal atau lurus ke samping. Yang kedua, gerakan B membentuk huruf V. Yang ketiga adalah gerakan C membentuk lingkaran. Yang keempat adalah gerakan D atau membentuk zigzag, 2 di depan dan 2 di belakang. Anak-anak, sebelum menampilkan sebuah tarian, sangat penting sekali bagi seorang penari untuk menghafalkan setiap gerakan yang ada dalam setiap tariannya. Dan selanjutnya mereka juga harus mempersiapkan kelengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam tarian tersebut. Bagi seorang penari juga harus memiliki 3 keterampilan. Yang pertama adalah gerakan, yang kedua adalah teknik menari, dan yang ketiga adalah ekspresinya yang harus diperhatikan. Pada tarian, seluruh gerakan yang ditunjukkan harus sesuai dengan ketentuan tarian. Apalagi pada tarian-tarian tradisional yang tentu ceritanya berkaitan dengan sejarah. Yang kedua pada teknik menari. Nah, pada teknik menari ini, gerakan-gerakan kita, sikap tubuh, ataupun gerakan penari, itu harus disesuaikan dengan irama, tempo, agar lebih harmonis. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi ini dapat dilihat melalui mimik wajah, ataupun gerak tubuh sang penari. Nah, kenapa ekspresi ini sangat penting? Karena ekspresi ini juga dapat menambah penjiwaan dalam tarian tersebut, dapat menyampaikan pula pesan dalam tarian tersebut. Iringan pada tarian Buong Jeumpa sendiri yaitu adalah lagu Buong Jeumpa yang diciptakan oleh Datuk A. Hamid. Nah, berikut adalah lirik dari lagu Buong Jeumpa. Nah, anak-anak, setelah para penari menampilkan tariannya, para penonton memberikan apresiasi pada tarian tersebut. Apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Bentuk apresiasi seni yang sering kita tunjukkan itu misalnya memberikan tepukan tangan. Nah, tepukan tangan itu salah satu bentuk apresiasi seni anak-anak. Yang kedua, misalnya kita mengucapkan bagus atau menilai karya seni tersebut. Itu adalah bentuk dari mengapresiasi karya seni. Nah, jadi gimana nih anak-anak? Ada yang sudah tertarik untuk bercita-cita menjadi penari? Atau bahkan beberapa di antara kalian sudah memiliki hobi untuk menari? Oke, apapun cita-citanya dan hobinya, Ibu doakan semoga terkabul ya. Dan tetap semangat untuk meraihnya. Oke, alhamdulillah. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai SBDP, gerak tari dalam tari Buong Jeumpa. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.